Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi anwa'in ni'am wa faddalana bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala imamil muallim wal muta'allim habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Rabbana la tada' lana dhanban ila ghafartah wala aiban ila satartah wala faqiran ila agnaitah wala hajatan fi hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana wa ya mughafirudz dzunub ikfiridz dzunub wa ya mufarrijal kurub bifarjil kurub wa ya satiral uyub bisturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qablal maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan Guru mulia Buya Yahya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat dan mempermudah segala hajat beliau, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Yang kami muliakan, yang kami cintai seluruh jamaah Majelis Al-Hikam, yang semoga senantiasa Allah berikan hidayah, inayah, hingga terus dan terus selalu istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai akhir nanti kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali keistiqomahan kita ini, mari kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita dimudahkan untuk istiqomah. Betapa banyak di luar sana orang-orang di malam hari ini lalai. Ada yang hura-hura, ada yang nongkrong, ada yang bahkan saat ini nyantai di depan televisi hingga larut malam, hingga tertidur. Apakah yang dilihat adalah hal yang manfaat atau bahkan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mari yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini di zaman modern ini kita sangat mudah sekali mendapatkan informasi dari berbagai media sosial, apalagi kita sekarang hampir semua dari kita itu memegang yang namanya HP, jawal, memegang semua, hingga banyak dari kita memiliki media sosial, ada itu yang namanya YouTube, Twitter, TikTok dan lain sebagainya. Media-media sosial ini sangat mudah kita mendapatkan informasi, berbeda dengan orang-orang dahulu di zaman kita kecil atau orang-orang sebelum kita. Mereka yang hidup, mereka mendapatkan informasi melalui televisi atau melalui radio yang usang atau melalui koran yang sekarang jarang sekali. Akan tetapi saat ini kita sangat mudah mendapatkan informasi melalui media sosial yang itu ada di tangan kita. Buka HP, kemudian buka Facebook, buka YouTube, kita sudah tahu semua informasi di dunia yang besar ini, Bapak Ibu. Maka penting sekali rasanya kita itu membahas, menyinggung sedikit tentang medsos, media sosial atau HP yang kita pegang sehari-hari. Sebenarnya media sosial ini, media itu apa? Sosial itu apa? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, media itu alat, sebagai alat komunikasi, perantara. Sedangkan sosial adalah berkeraan dengan kemasyarakatan, seperti itu. Dan semua itu ada semua di HP kita,
di aplikasi-aplikasi. Dan sebenarnya media sosial ini bukan hal yang baru di akhir zaman ini Bapak Ibu. Ternyata media sosial itu sudah ada dari zaman Nabi Muhammad, bahkan dari sebelum zaman Nabi, dari masa jahiliyah. Hanya saja pada saat itu media sosialnya bukan seperti kita saat ini, bukan menggunakan HP, bukan menggunakan YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Akan tetapi media saat itu adalah menggunakan syair-syair yang dilantunkan oleh para penyair. Maka para penyair pada saat itu memiliki kontribusi yang sangat besar, punya kedudukan yang tinggi, diagungkan. Orang-orang mendambakan menjadi penyair, karena penyair ini bisa mengagungkan orang dengan medianya, memuji, mengagungkan, memuliakan. Begitu juga sebaliknya dengan syair ini bisa menghinakan, bisa mengolok, mengejek. Bahkan sebuah kaum, kabilah ini taruhannya menang atau kalah di saat berperang adalah bagaimana seorang penyair memotivasi. Karena saat itu media yang menyampaikan informasi kepada manusia, orang-orang adalah syair, sebuah syair. Maka ada di antara syair penyair Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah sahabat Hasan bin Thabit, kemudian Abdullah bin Rawaha, kemudian Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Zubair. Mereka semua adalah penyair-penyair Nabi Muhammad SAW. Dan tidak sampai di situ, ternyata bersama berjalannya waktu terus dan terus sampai ke tabi'in. Setelah sahabat, para sahabat Nabi, berlalulah pada zaman para tabi'in. Maka datang di sana para ulama-ulama kita yang memanfaatkan media, berkontribusi di media tersebut, mengupdate apa yang beliau inginkan di media sosial mereka. Tapi para ulama saat itu mengupdate atau mengakses, mengupload apa yang beliau inginkan tidak melalui HP dan lain sebagainya. Mereka menuangkan karya mereka melalui media dengan tulisan-tulisan beliau. Karena saat itu yang menjadi media adalah ya ima syair, ya ima menulis dengan buku. Maka maklumat yang dimiliki para ulama tersampaikan melalui syair atau melalui buku. Maka tercetuslah karya monumental Al-Imam Busiri. Ya. Kemudian tercetuslah karya monumental Al-Imam Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddin. Karena Imam Ghazali saat itu memahami bahwa media sosial yang menyampaikan maklumat, informasi kepada orang-orang pada saat itu dengan menulis kitab. Maka agar informasi pengetahuan ini nyampai kepada orang-orang semua, bahkan di pengunjung negeri sekalipun, maka Imam Ghazali berkontribusi dengan menuangkan karyanya di tulisan yang disebut bukunya adalah kitab Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Banyak sekali karyanya Imam Ghazali. Baik, kemudian perlu kita mengetahui apa hukum kita menggunakan media sosial yang ada di HP kita. Memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit, secara khusus tentang media sosial ini. Maka kita kembalikan kepada hukum usul. Para ahli usuliyin mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim. Hukum asalnya sesuatu itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai ada menunjukkan dalil atas keharamannya. Maka bisa kita simpulkan bahwa hukum media sosial, alat elektronik ini hukumnya adalah mubah. Apa itu mubah? Mubah itu ma la yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu
tarikuhu. Sesuatu yang tidak diberi pahala orang yang melaksanakannya dan tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Itu namanya mubah. Ma la yutsabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Maka hal yang mudah ini boleh-boleh saja kita laksanakan atau kita tinggalkan. Media sosial boleh kita tinggalkan, boleh kita ambil. Hukumnya adalah mubah. Memakai HP hukumnya mubah. Akan tetapi wahai para orang tua kami, hukum mubah ini bisa berubah. Bisa berubah seketika itu. Kapan? Di saat kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita niatkan untuk kebaikan. Kalau kita tidur hukumnya mubah, boleh kita laksanakan, boleh kita tinggalkan. Akan tetapi kalau kita niat tidur ini untuk niat taat kepada Allah, untuk agar kita bisa bangun di sepertiga akhir, jam 3, setengah 4, maka tidur yang kita laksanakan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan, Bapak Ibu, makan yang kita lakukan sehari 3 kali itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi makan itu akan bernilai pahala di saat kita niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku dengan makan ini berniat agar aku kuat dalam beribadah, agar aku semangat dalam beribadah. Maka makan tersebut akan bernilai ibadah. Begitupun media sosial yang ada di dalam HP kita, apakah itu YouTube, apakah itu TikTok, apakah itu dan lain sebagainya, akan bernilai ibadah kapan? Di saat kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, membawa orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita share maklumat, video atau tulisan yang di situ mengandung hal-hal yang manfaat, kemudian orang lain mengikutinya, membacanya, mengambil manfaat dari tulisan tersebut, maka selagi tulisan tersebut ada, video itu ada, diambil manfaatnya, maka itu menjadi pahala jariyah bagi kita semua, Bapak Ibu. Begitu sebaliknya, kalau yang kita share, yang kita upload, yang kita sebar di media sosial, yang kita miliki di HP kita, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, yang membuka aurat dan lain sebagainya, maka selama itu ada, maka menjadi jariyah dosa kita. Tanpa terasa kita memiliki rekening dosa yang terus masuk kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kita mengendalikan, menjadikan media sosial ini menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai media sosial yang kita miliki ini menghantarkan kita kepada nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi bagaimana media sosial, HP yang kita pegang setiap hari ternyata tanpa terasa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saat orang-orang kafir di luar sana, Bapak Ibu, mereka membuat program, membuat aplikasi-aplikasi yang menjerumuskan kaum muslim, orang muslim untuk selalu fokus dengan HP, dengan media sosial, agar meninggalkan kewajiban, agar lengah orang muslim. Mereka punya siasat untuk menghancurkan orang muslim. Akan tetapi mari kita yuk jadikan media sosial ini sebagai lawan untuk mereka yang mereka ciptakan untuk menghancurkan muslim. Ternyata kita gunakan media sosial ini untuk melawan orang-orang kafir yang mencoba menjadikan kaum muslim ini tidak memiliki akhlak. Baik, maka diantaranya ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bagaimana di saat kita jadikan media sosial ini untuk mengajak orang lain, dijadikan sebagai ladang dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya, orang yang melaksanakannya. Kita di rumah, cuman waktu kita di rumah pegang HP itu, oh tahu malam ini ada kajian di At-Taqwa, kemudian kita share. Maklumat itu kita share melalui WhatsApp atau melalui Facebook atau Instagram dan lain sebagainya. Ternyata walaupun kita ngaji di rumah secara online atau bahkan kita tidak sehat, lagi udzur, ternyata ada saudara kita yang melihat melalui YouTube atau lain sebagainya. Maka di saat teman kita, saudara kita melakukan kebaikan karena sebab kita mendapatkan pahala utuh sebagaimana orang itu melaksanakan. Padahal kita santai. Dan pahalanya orang yang harus kita pahami juga, media sosial di saat kita jadikan sebagai medan dakwah, ladang dakwah, bahwa dakwah itu Bapak Ibu bukan hanya tugas seorang kiai, seorang ustadz, akan tetapi dakwah adalah tugas semua, sebagaimana yang senantiasa diserukan guru mulia bahwa dakwah itu tugas semuanya sesuai dengan profesi masing-masing dan kemampuan masing-masing. Siapa yang paling besar pahalanya di saat kita menyeru dalam berdakwah? Ternyata yang paling besar pahalanya bukan ustadz, bukan kiai. Karena seorang ustadz, seorang kiai di saat menyerukan mungkin di dalam hatinya ada riya, berbangga, mungkin ada sombong, merendahkan orang lain, mungkin ada ujub, pengen disanjung orang lain. Akan tetapi yang paling besar pahalanya adalah yang paling tulus karena Allah Subhanahu wa taala, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita nge-share maklumat, pengumuman, info, pengajian atau potongan video tentang motivasi dakwah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Justru pahala Anda itu lebih besar daripada orang yang menyampaikan, di saat orang yang menyampaikan tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan media sosial kita yang ada di genggaman kita sebagai media dakwah dengan 3 hal. Yang pertama adalah niat karena Allah. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal kebaikan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan diberi ganjaran, akan dibalas sesuai dengan niatnya. Apa niat kita di saat melakukan kebaikan? Maka di saat kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, pahala kita akan terus dan terus mengalir deras. Akan tetapi jikalau kita beramal baik, apakah itu sedekah, puasa, ibadah, hadir majlis, sholat, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita beribadah akan tetapi kosong, tidak ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita jadikan medsos kita sebagai media dakwah. Yang kedua adalah kita harus selektif dalam memilih konten atau menge-share konten. Apa yang kita share? Kadang kita sangat mudah. Setiap dari kita pasti, apalagi kaula muda, pasti punya WhatsApp, ya. WhatsApp. Di saat kita nge-share, tolong difilter. Nge-share video difilter. Apalagi nge-share akhwat. Jangan sampai nge-share keluarga kita, saudara kita dalam keadaan tidak menutup aurat. Na'udzubillah min dzalik. Kata Imam Muhammad bin Sirin, beliau berkata, Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah
dari mana kalian mengambil agama kalian. Maka di saat kita ada maklumat, ada materi, ya, apakah itu penceramah, video, potongan video, atau potongan tulisan lembaran, ini sebelum kita share, sebelum kita upload, kita seleksi dulu. Ini video bener enggak? Menebarkan fitnah atau tidak? Menebarkan hoak atau tidak? Atau bahkan menebar kebencian atau tidak, menggunjing atau tidak, membuat sakit orang lain atau tidak. Ini tulisannya benar atau tidak. Jangan sampai tulisannya bahkan sampai mengkafir-kafirkan. Kita harus seleksi. Wah, sudah semangat dakwah, nggak seleksi, share sana share sini. Baik. Meningkat setelah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selektif dalam memilih hal-hal yang kita upload, kita share. Kemudian yang ketiga adalah pastikan apa yang kita tulis, apa yang kita share ada manfaat yang diambil. Ada manfaat yang diambil. Jika manfaat tersebut adalah manfaat kebaikan, hal-hal kebaikan, motivasi dakwah, atau manfaat kesehatan dan lain sebagainya, maka itu sebagai ladang pahala ibadah untuk kita. Selama ada konten tersebut, masih ada konten tersebut, maka itu sebagai ladang pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru sebaliknya, jika yang kita share tersebut adalah, atau yang kita tulis tersebut adalah hal-hal yang mengandung suatu unsur yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu sebagai ladang dosa kita kelak di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa etika dan adab kita di saat menggunakan media sosial HP? Kata Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau mengatakan HP itu Bapak Ibu, HP yang ada di genggaman kita adalah baridus syaitan, posnya syaitan. Jangan sampai kita merasa lengah di saat buka HP. Bisa saja di saat kita buka HP, syaitan sudah membisiki di telinga kita, ayo buka ini, ayo buka itu, ayo buka ini, buka itu. Apalagi sendirian, di tempat yang sendiri, nggak ada yang melihat. Kadang setan sangat mudah membisiki kita, kemudian kita mudah terbawa. Awas. Maka dari itu, apa etika adab kita di saat kita membuka media sosial? Maka sebelum kita membuka medsos, pastikan dulu 3 hal Bapak Ibu. Apa? Yang pertama adalah tidak untuk melanggar Allah, tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Ustadz, saya itu nggak nge-share video, nggak ngomong, cuman saya ngetik di grup WhatsApp, dan grup WhatsApp itu menceritakan tetangga saya yang begini begitu. Nah, itu namanya menggunjing. Biarpun bukan ngomong, biarpun nggak ngobrol, enggak, saya cuman ngomong di grup kok. Ya sama, tulisan itu seperti ucapan. Apa yang kita tulis, apa yang kita buat dari video tidak menebar kebencian, kemudian tidak menebar berita hoak. Bahkan naudzubillah, jangan sampai kita di saat membuka medsos, buka HP kita lengah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sengaja membuka hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Melihat aurat yang bukan mahramnya, bahkan naudzubillah sampai menikmatinya. Nabi Muhammad SAW memperingatkan, kalau Nabi SAW, al-ainu tazni, mata ini bisa berzina. Di saat apa? Di saat melihat aurat orang lain, bukan istri kita, bukan saudara kita, bahkan naudzubillah sampai menikmatinya. Itu adalah dosa, termasuk zina mata. Nabi Muhammad SAW menegaskan juga dalam hadis lain, kullu kalam ibni Adam alaihi lalah,
illa amrun bima'ruf aw nahyun an munkar aw dzikrullah. Semua ucapan yang kita ucapkan saat ini, di saat kita masih hidup, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa amrun bima'ruf, kecuali di saat kita berucap untuk mengajak kebaikan, maka itu tergolong sebuah amal baik. Au nahyun an munkar, atau di saat kita memerintahkan orang untuk menjauhi kemungkaran, itu sudah dihitung kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan yang kita ucapkan selain dari 3 hal yang tadi itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya nggak ngomong kok, cuman saya ngetik di Facebook, komen YouTube. Nah, sama, tulisan ketikan tangan itu adalah mewakili ucapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah kita berucap dari perkataan, satu perkataan, kecuali di samping kanan dan kiri kita sudah ada malaikat raqib dan atid yang siap mencatat apa yang kita ucapkan. Maka untuk melatih diri kita itu ngomongnya teratur belum, rapi belum, ngomongnya kita itu banyak kebaikannya atau banyak keburukannya, banyak pahalanya atau banyak dosanya. Guru mulia Buya Yahya senantiasa mengingatkan kita bagaimana, coba kita pasang rekaman di kantong kita, ibu bapak, rekaman sehari lah, dari pagi sampai sore, kita banyak apanya gitu, banyak zikir kepada Allah, banyak sholawat, atau banyak ngobrol-ngobrol tentang manfaat, atau banyak malah membicarakan orang. Itu pasang tasjil, rekaman. Ustadz gak ada rekamannya, ya sudah, HP itu bisa rekod Pak ya, HP, pasang HP. Baik, kemudian ini yang pertama adalah tidak digunakan untuk bermaksiat. Yang kedua adalah pastikan tidak ada yang terdolimi di saat kita mengupload maklumat. Kemudian yang ketiga adalah memakai medsos dengan secukupnya, tidak berlebihan, karena kita sendiri punya hak kepada Allah, kita punya hak untuk istri kita, kita juga punya hak untuk anak kita. Ya, jangan sampai kita kumpul di dalam rumah dengan keluarga kita, ternyata mereka semua tidak mendapatkan hak dari kita, tidak dapat senyuman kita, tidak dapat sapaan hangat kita, sehingga di dalam keluarga terasa hambar, tidak ada keharmonisan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi kami, umumnya bagi seluruh yang mendengarkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.